Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kedatangan beliau kita telah dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Hadirin yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kota Mekah merupakan negeri 1001 malam bagi para penyair dan pujangga, merupakan negeri impian bagi orang yang ahli menyusun untaian kata. Perlombaan syair di Pasar Ukas merupakan event tahunan yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh setiap penduduk. Pujangga terbaik akan diberikan apresiasi yang luar biasa. Syair terbaik akan ditempelkan di dinding Ka'bah sebagai lambang hegemoni kesusastraan klasik pra-Islam. Akan tetapi manakala Al-Quran diturunkan, manakala Al-Quran dibacakan, lantunan syair yang sebelumnya begitu melegenda, bacaan syair yang sebelumnya begitu melembaga, terasa gersang di gendang telinga. Kedalaman makna Al-Quran menggetarkan hati setiap pujangga. Keindahan bahasa Al-Quran memutusasakan setiap pengagum sastra, sehingga kafir Quraisy mengklaim bahwa Al-Quran adalah sastra dan syair. Sungguh pun demikian, kedalaman makna Al-Quran, keindahan bahasanya tidak membuat orang kafir Quraisy mau beriman. Mereka seperti saya katakan tadi lebih cenderung memahami Al-Quran sebagai syair. Tetapi Al-Quran menyatakan sebaliknya. Di dalam surat Yasin ayat 69 disebutkan, wa ma 'allamnahu syi'ra, sesungguhnya kami tidak mengajarkan syair kepada hamba kami. Wa ma yanbaghilah, dan tidak layak Muhammad itu membacakan syair-syair atau menjadi seorang penyair. In huwa illa zikrun, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad adalah peringatan, wa Qur'anum mubin, dan Al-Quran yang nyata. Tetapi kafir Quraisy tetap bersikukuh, tetap bersikeras mengklaim bahwa Al-Quran adalah produk Nabi Muhammad. Al-Quran adalah karya imajinatif Nabi Muhammad, sehingga Al-Quran menantang mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, wahai kafir Quraisy, seandainya kalian ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami,
fa'tu bi suratim mim mislih, maka buat satu surat yang seumpama surat yang ada di dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan ajaklah partner-partner kalian, mitra-mitra kalian, penolong-penolong kalian selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar. Fa illam taf'alu, andai kata kalian tidak sanggup membuat yang semisal Al-Quran, walan taf'alu, dan selama-lamanya kalian tidak akan sanggup, fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang kafir. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang mukmin, kita tidak dapat menyelami dalamnya makna Al-Quran karena keterbatasan kosakata bahasa Arab yang kita miliki. Kita tidak bisa memahami nilai-nilai sastra yang ada di dalam Al-Quran karena memang kita lahir jauh dari kota Mekah dan Madinah. Tapi Al-Quran bisa memberikan ketenangan kepada kita. Al-Quran bisa memberikan ketentraman kepada kita. Al-Quran bisa menambah pahala bagi kita. Dengan satu catatan, kita mau membaca Al-Quran dan mentadabburi isinya. Dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, lahu hasanatun, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Wa hasanatun bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang lain. La aqul, kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam min harfun, bahwa alif lam min itu satu huruf, walakin alif harfun, alif itu satu huruf dan membacanya mendapat 10 kebaikan. Walam harfun, dan lam itu satu huruf, membacanya mendapat 10 keutamaan. Wa mim harfun, dan mim itu satu huruf, membacanya mendapat 10 kemuliaan. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca bismillah yang jumlah hurufnya 19, kita akan mendapatkan 190 kebaikan. Bayangkan kalau kita menamatkan 1, 10, 20 dan 30 juz. Luar biasa kebaikan yang akan kita dapatkan, luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, disebutkan di dalam hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu an, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazina yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Quran, wa huwa hafidh, dan dia menghafalnya, wa fi ba'dil lafzi wa huwa mahir, dan dia pandai, ma'a safaratul kiramil bararah, maka dia akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Wallazina yaqra'unal Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, dan dia membacanya terbata-bata, terpatah-patah, tidak lancar. Wa huwa syaqqun, dan dia mengalami kesulitan ketika membaca Al-Quran. Lahu ajrani, dia mendapat 2 keutamaan.
Keutamaan pertama karena dia membaca Al-Quran, dan keutamaan yang kedua dia mendapat pahala karena berjuang, berusaha keras untuk membaca Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkata dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang, sekelompok jamaah yang berkumpul di dalam masjid, yatluna kitaballahi, dan mereka membaca Al-Quran, wa yatadarrasunahu bainahum, dan mereka mengkaji, menelaah, mentadaburi isi Al-Quran, illa nazalat alaihi sakinah, maka akan diturunkan ketenangan di tengah-tengah kaum tersebut, wa ghasyiyathumur rahmah, kemudian akan dilimpahkan rahmat kepada mereka, wa huffat alaihil malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka dan mendoakan mereka, wa dzakarallahu fihi indahu mimman indahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan sering menyebut nama orang tersebut di tengah hamba-hamba mulai lainnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, Rasul berkata sebuah hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, masalul mu'min, perumpamaan orang mukmin, allazina yaqra'una al-Qur'an, yang gemar membaca Al-Quran, kamislihi utrujah, seperti ceruk, rihuha thayyibun, yang dia menebarkan aroma yang begitu menawan, wa ta'muha thayyibun, rasanya juga begitu nikmat. Wa masalul mu'min, dan perumpamaan orang mukmin, allazina la yaqra'una al-Qur'an, yang dia tidak membaca Al-Quran, kamasalil tamar, seperti kurma kering, la rihalaha, dia tidak punya aroma yang menawan, wa ta'muha hulwun, tapi dia punya rasa yang manis. Artinya orang mukmin yang membaca Al-Quran jauh lebih unggul dibandingkan orang mukmin yang tidak gemar membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mengkaji isinya, mentadabburi maknanya, wa'allamahu, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, marilah di bulan Ramadan ini kita membuka kembali catatan harian kita. Selama hidup kita, berapa kali kita sudah menamatkan Al-Quran? Dalam satu bulan, berapa lembar Al-Quran yang kita baca? Kalau memang masih di bawah rata-rata yang diharapkan, maka marilah di momen Ramadan ini kita berusaha mencoba untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.